Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kutiba alaina as-siyam kama kutiba ala alladzina min qablina la'alla la nattaqu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ومن تمسك بسنة إلى يوم الدين ثم أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di malam hari ini, di malam Jum'ah, dalam rangka untuk menuntut ilmu, mempelajari salah satu daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada ayat-ayat yang terkait dengan hukum-hukum terkait di bulan Ramadan. Di pertemuan yang lalu kita masuk di firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam. Kita sudah menyebutkan hal yang terkait dengan an-nida dan al-munada, panggilan yang ditujukan kepada kaum mukminin, dan juga makna as-siyam dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba 'alal ladzina kutiba 'alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, at-tashbih, yang menunjukkan bahwasanya syariat ibadah puasa itu juga diwajibkan untuk umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz kalimatnya umum, mencakup ahlul kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani ataupun selain daripada itu. Siapa saja dari kalangan umat-umat terdahulu masuk di dalamnya. Dan kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ini memberikan dua faedah. Faedah yang pertama adalah at-tasliyah. Makna at-tasliyah adalah sebagai bentuk hiburan untuk kaum mukminin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa ibadah yang berat, yaitu puasa, bukan hanya dibebankan kepada umat Rasulullah, tapi juga dibebankan kepada umat sebelumnya. Faedah yang kedua, itu menunjukkan keutamaan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka mendapatkan suatu beban ibadah, yang ibadah tersebut juga merupakan kewajiban atas umat-umat sebelum mereka, sekaligus menyempurnakan bentuk-bentuk hukum terkait dengan ibadah puasa itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun. Kalimat la'alla itu kalau dari sisi bahasa dia saudaranya inna.
Ya, la'alla itu saudaranya inna. Dan inna ini bukan perempuan. Ya, jangan salah paham. Inna itu ya, di dalam bahasa Arab dia menasabkan ya, isim, dan dia menasabkan mubtada dan memarfu'kan al-khabar. Itu istilah dalam ilmu bahasa Arab. Inna la'alla. La'alla raja, pengharapan. Semoga, mudah-mudahan. Kalau kita mengatakan la'allaka tanjah, semoga Anda lulus. Itu kalau dari manusia ada kemungkinan lulus, ada kemungkinan tidak lulus. Ya. Tapi kalau la'alla datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya tahqiq, pasti. Kalau la'alla datang dari Allah Subhanahu wa taala, para ulama unas salaf itu menyebutkan tahqiq, itu pasti. Bukan semoga, tapi pasti kamu bertakwa. Sehingga siapa saja dari kalangan kaum mukminin yang melaksanakan ibadah puasa ya, dengan puasa yang betul, ya, puasa yang betul sesuai ketentuan, memperhatikan syaratnya, wajibnya, larangannya, dan seterusnya, maka hasilnya pasti tattaqun. Nah, Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'idi rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam tafsirnya, la'allakum tattaqun, beliau mengatakan fa inna siyama min akbari asbabit taqwa. Sungguhnya puasa itu merupakan sebab yang paling terbesar yang akan mengantarkan seseorang menuju kepada gerbang ketakwaan. Padahal kita tahu banyak hal-hal yang bisa menjadikan dan mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang takwa. Banyak. Tapi puasa, kata beliau, min akbaril asbab, sebab yang paling terbesar. Sebelum kita masuk kepada kenapa sampai beliau mengatakan demikian, kita perlu detailkan dulu apa makna takwa. Ya. Jangan sampai kita cuman takwa, kamu takwa dan seterusnya. Apa itu takwa? Takwa dari sisi bahasa adalah al-wiqayah. Al-wiqayah itu adalah sesuatu yang melindungi, sesuatu yang memproteksi seseorang. Nah, sesuatu yang memproteksi seseorang dari sesuatu yang dikhawatirkan menimpanya. Itu namanya takwa dari sisi bahasa. Dari sisi syariat, ya, adalah ayyaja'ala bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan. Seseorang menjadikan antara dirinya dengan yang dia takuti sesuatu yang dapat melindunginya. Sesuatu yang dapat melindunginya. Sehingga kalau misalnya dikatakan bertakwalah kepada Allah, fulan hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, maka si fulan ini menjadikan sesuatu tersebut bisa melindunginya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi takwa kalau dilihat dari sisi terminologi atau istilah. Kemudian para pendahulu kita yang soleh, baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan setelahnya, ketika mereka ditanya tentang takwa, macam-macam jawabannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika ditanya apa itu takwa,
Beliau mengatakan al-khawfu minal jalil. Al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Semuanya il. Itu sebenarnya tujuannya memudahkan menghafal. Iya kan? Iya. Pertama, al-khawfu minal jalil. Takwa itu kata beliau takut kepada yang maha agung atau maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-amalu bit tanzil. Mengamalkan apa-apa yang Allah turunkan. Baik itu Al-Qur'an ataupun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ungkapkan dalam bentuk hadis. Sebab apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi sabdakan itu juga wahyu. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu beliau. Kemudian yang ketiga, al-qana'atu bil qalil. Al-qana'atu bil qalil, merasa cukup, puas dengan apa yang Allah berikan, meskipun itu sedikit. Dan yang keempat kata beliau, al-isti'dadu li yaumir rahil. Ada persiapan. Ada bekal untuk an-rahil, ketika nanti pindah. Kita semua ini numpang di dunia ya. Kita mau pindah kemana? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, saya heran itu. Kita mau pindah ke alam kubur. Kita tinggal menunggu jadwal. Dan kita tidak tahu kapan jadwal kita. Tidak pasti juga apakah kita dikubur baik-baik atau tidak baik. Nah, benar yang tahu itu. Tapi yang jelas, liyaumir rahil pasti ada. Itu kita saksikan setiap hari. Ini definisi takwa menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika ditanya tentang takwa, beliau mengatakan ayyu ta'a fala yu'sah. Takwa, kata Abdullah bin Mas'ud, hendaknya kamu taat dan jangan bermaksiat. Kemudian wa an yuzkar fala yunsah. Hendaknya kamu mengingat Allah dan jangan lupakan Allah. Kemudian beliau mengatakan wa an yashkura fala yukfar. Hendaknya kamu bersyukur kepada Allah, jangan kamu mengkufuri nikmatnya. Naam. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Nah, maka kata Ubay bin Ka'ab, ya Amirul Mukminin, law salakta wadin dha syukin kathirin, madza tasna'? Wahai Amirul Mukminin, seandainya Anda melewati sebuah lembah, di lembah tersebut dha syaukin, banyak duri, banyak onak. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Kalau pilihan kita mungkin lewat jalan lain. Ini pilihannya bukan itu. Pilihannya dia mesti lewat di situ. Dia mesti melewati sebuah lembah. Di lembah tersebut banyak durinya. Bukan juga pilihannya pakai sepatu bot. Bukan. Dia mesti lewat tanpa itu. Kira-kira apa yang mesti dilakukan? Maka kata Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Asyammir thiyabi. Maka saya akan apa istilahnya kalau menyingsingkankah apa? Pakaianku saya angkat sedikit begitu. Nah, saya akan mengangkat an thiyabi wahtarizu
Ai ihtirazu makhafatan ay yusibani syauq. Dan berusaha mencari celah di mana di situ tidak ada durinya. Sebab saya khawatir kalau tertusuk duri. Lihat definisi takwa menurut mereka, ungkapannya bermacam-macam, ya. Dan kesimpulan dari seluruh hal tersebut adalah apa yang disebutkan oleh Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala. Dan inilah kesimpulan definisi takwa yang paling lengkap, paling komplit dan paling sempurna menurut para ulama. Ketika terjadi fitnah, maka ditanyalah Talq ibn Habib, apa yang kita lakukan kalau terjadi fitnah? Hadapi dengan takwa. Lalu beliau ditanya, apa itu takwa? Lalu beliau mengatakan, anta amal bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah. Apa itu takwa kata beliau? Beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah. Ala nuri minallah, berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah. Menunjukkan bukan asal melaksanakan perintah, bukan asal taat. Ini memberikan faedah atau pelajaran kepada kita. Mereka yang berusaha beramal di atas ketaatan atau melakukan ketaatan, dia mesti pastikan ketaatan yang dilakukan berdasarkan petunjuk dari Allah. Bukan asal sekedar ini kan kebaikan, yang penting baik. Banyak orang lakukan ini. Bukan itu. Sebab agama Islam Allah turunkan kepada Rasulullah. Sumbernya dari Allah, bukan dari kantong kita. Maka hendaknya kita merujuk. Di perintah sholat misalnya, lihat petunjuk sholat. Bukan sholat semau gue, nanti puasa. Diperintahkan untuk berpuasa, itu juga ketaatan, melaksanakan ketaatan. Ya sesuaikan dengan petunjuk Allah. Dan di antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan untuk mentaati Rasulullah. Sebab ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Wa man yuti'ir Rasulah faqad ata'a Allah. Allah tegaskan itu. Siapa yang taat kepada Rasul sama saja dia taat kepada Allah. Ala nuri minallah. Kemudian tarju sawaballah. Dia melakukan amalan ketaatan tersebut tendensinya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Tendensinya keikhlasan. Bukan kebiasaan. Bukan adat istiadat. Bukan hawa nafsu. Tapi tendensinya apa? Keikhlasan, mengharapkan pahala di sisi Allah. Ini. Kemudian kata beliau melanjutkan definisi takwa, wa an tatruka ma'asiyallah. Engkau tinggalkan sejauh-jauhnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan sejauh-jauhnya. Berbeda melaksanakan perintah dengan meninggalkan maksiat. Melaksanakan perintah batasannya itu kemampuan. Meninggalkan larangan itu tidak ada batasan belum mampu, tidak ada. Ketika diperintah bertakwa, fattaqullaha mastata'tum. Iya kan? Bertakwalah kalian kepada Allah sampai batas kemampuan kalian. Tapi ketika disuruh tinggalkan maksiat, tidak dibilang tinggalkan maksiat semampumu. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Tolong dibedakan itu ya. Iya. Ketika dia tahu ini maksiat, ini dosa, saya belum mampu nih kayaknya, masih sulit. Saya rencana mau kumpulkan dulu ini. Iya. Modal. Setelah itu keluar dari tempat kerja yang penuh dengan dosa dan maksiat. Gimana caranya? Ini bukan perintah. Ini larangan. Kalau perintah sesuai kemampuan. Puasa nanti akan masuk ya, faman kana minkum maridun ya. Kita disuruh puasa.
tidak mampu puasa, ada halangan, kan boleh tidak puasa. Tapi diganti pada hari yang lain. Tapi kalau larangan tidak ada itu. Kayaknya itu riba, masih nyaman. Agak sulit. Tidak ada ceritanya begitu. Iya, tidak ada itu. Jangan dibolak-balik. Iya. Ini bikin kacau agama namanya. Iya. Larangan tinggalkan. Bukan, ya saya bisa, nanti saya tinggalkan itu minuman keras kalau saya mampu. Iya. Para wanita yang masih bahenol, apakah istilahnya itu? Tabarruj. Ya. Kayaknya saya belum mampu itu. Saya masih butuh untuk tebal pesona. Iya, apalagi saya belum laku-laku ini. Iya. Nah, tidak ada ceritanya seperti itu. Nih, sebab itu larangan. Perintah sesuai kemampuan, larangan tidak ada. Wa anta tatruka ma'asi Allah ala nurin min Allah. Itu pun berdasarkan petunjuk dari Allah. Bukan berdasarkan adat kebiasaan dan seterusnya, bukan. Ada larangan dari Al-Quran, ada larangan dari As-Sunnah. Itu patokannya. Bukan larangan adat. Bukan larangan nenek moyang. Ya. Kalau larangan nenek moyang, malam Jumat nak, kamu jangan apa? Kamu jangan apa? Kalau malam Jumat? Jangan apa? Jangan keluar rumah. Betul itu? Nenek moyang nonton siapa? Iya. Larangannya berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, bukan karena nenek moyang. Iya. Kemudian, kenapa ditinggalkan itu larangan? Iya. Kenapa ditinggalkan itu larangan? Takhafu iqab Allah. Takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak ada kesempatan. Sebab ada orang meninggalkan, tidak berani melaksanakan, dia melanggar larangan Allah, dan dia tidak melanggar larangan Allah. Kenapa dia tidak melanggar? Wah, tidak ada kesempatan. Mau korupsi sulit. Iya, ada CCTV. Ya. Belum lagi ada BPK, ada KPK, ada KPU. Apa cocok nih? Ada semua yang mengawasi. Itu bukan takut azab Allah itu. Bukan takut azab Allah. Itu bukan takwa juga. Dia tidak berani melaksanakan larangan tersebut. Dia takut kalau melakukan maksiat dan dosa tersebut, sewaktu-waktu kalau Allah menginginkan, Allah langsung mengazabnya. Itu yang dikhawatirkan. Kalau tidak diazab ketika itu, ada azab yang menanti pada hari kemudian. Itu takwa. Bukan karena CCTV. Bukan karena waskat, pengawasan melekat, bukan. Nah, ini definisi yang paling lengkap. Ya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan berdasarkan petunjuk. Melaksanakan perintah, mengikhlas. Meninggalkan larangan, takut azabnya Allah. Itulah takwa. Dan puasa, kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'idi, itu di dalamnya merupakan sebab terbesar seseorang meraih ketakwaan. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, "Famimma ishtamala alaihi min at-taqwa anna as-sha'im yatruku ma haramallahu alaihi min al-aqli wasyurbi wal jima'i wa nahwaha." Dan di antara bentuk takwa di dalam puasa itu kan melaksanakan perintah. Iya. Perintahnya perintah puasa. Kemudian meninggalkan hal yang dilarang. Apa yang dilarang? Makan, minum, berhubungan. Kemudian apa lagi? Semua dosa. Ada perintah dan larangan dalam puasa. Ada perintah dan larangan di dalam puasa. Kemudian mutaqarriban bidzalika ila Allah rajian bitarkiha thawabah. Kita melaksanakan perintah puasa, meninggalkan larangan dalam puasa, tentunya mengharapkan pahala. Bukan semata-mata
Iya, kebiasaan dan tradisi kita puasa setiap tahun. Tidak. Ada niatannya, ikhlas, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bagian daripada ketakwaan. Yang jelas takwa merupakan sebab terbesar, puasa merupakan sebab terbesar mengantarkan seseorang menjadi takwa. Seorang yang berpuasa dengan baik dan benar, melaksanakan seluruh yang diperintahkan dalam puasa, meninggalkan apa yang dilarang dalam puasa, pasti dia akan menjadi hamba yang bertakwa. Pasti akan menjadi hamba yang bertakwa. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat. Puasa itu bukan pada semua hari, tapi ayyaman ma'dudat. Jumlah harinya sedikit. Puasa itu bukan setahun. Puasa itu bukan 10 tahun, bukan. Bilangan harinya sedikit itu puasa. Berapa hari kita puasa? Kalau bukan 29, 30. Kata Nabi dalam hadits Bukhari dan Muslim, asy-syahru hakadha wa hakadha. Bulan itu begini dan begini. Beliau mengisyaratkan 29 atau 30. Itu saja. Tidak ada 31, apalagi 32. Tidak ada. Dan 29 dan 30 ayyaman ma'dudat. Jumlahnya sangat sedikit. Kemudian setelah disebutkan hal tersebut, diberikan keringanan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa saja di antara kalian, kalian di sini kaum mukminin. Faman kana minkum maridun. Maridun itu nakirah. Fi siyaqi syarat. Sebab man sebelumnya. Man sebelumnya. Faman kana minkum maridun. Marid itu nakirah. Enggak ada alif lamnya. Dan nakirah fi siyaq syart yufidul am, menunjukkan keumuman, sakit apa saja. Kalau menurut ayat, dan para ulama itu menjelaskan sakit itu secara umum ada dua. Di sini ada dokter, mohon maaf kalau melangkahi tugas dan wewenang Anda. Sakit itu ada dua, ditinjau dari sisi syariat. Sakit yang masih ada harapan sembuh dan sakit yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Ini umum, Sakit yang masih ada harapan untuk sembuh ada 3 macam. Pertama, maridun yasirun, sakit yang ringan, yang tidak ada pengaruhnya kalau dia berpuasa. Contoh apa itu sakit yang ringan? Pilek. Apa lagi? Batuk. Panu katanya. Memang ini aneh-aneh ini jemaah. Ditauji. Panu, kudis, kurap, tidak ada itu masalah. Tidak ada hubungannya dengan puasa. Termasuk sakit yang ringan, benjol. Benjol di jidat misalnya. Entah itu kejedot pintu, dia yang kejedot atau pintunya yang kejedot dia. Kemudian luka kecil, luka kecil, dia jalan tertusuk sesuatu, luka, itu sakit-sakit yang ringan seperti itu, yang lebih utama bagi dia berpuasa, Di zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang paling banyak berpuasa. Siapa yang tahu namanya itu? Dan dia sempat bertanya kepada Nabi. Namanya, ada hadiah saya mau siapkan. Enggak jadi. Enggak ada saya bawa. Hamzah bin Amru al-Aslami. Namanya Hamzah bin Amr al-Aslami. Yang biasa buka buku
Umdatul Ahkam ada di situ di bab siam. Iya. Aisyah menceritakan Hamzah ibn Amr al-Aslami itu datang kepada Nabi. Iya. Dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, a'asumu fis safar?" Apakah saya boleh berpuasa ketika saya sedang safar, perjalanan? Iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Kalau kamu mau puasa, silahkan. Tidak mau, tidak berpuasa itu tidak apa-apa. Safar itu sama hukumnya dengan sakit. Ya. Safar sama hukumnya dengan sakit. Iya. Diambil kias dari situ bahwasanya kalau tidak ada kesulitan dari sakitnya tersebut, lebih utama dia berpuasa. Iya. Itu kalau sakitnya sakit ringan. Yang kedua, sakit yang berat. Sakit yang berat ini juga tidak serta-merta dia wajib untuk berbuka, tidak. Dilihat. Kalau sakit tersebut membuat dia lambat untuk sembuh. Ya. Kalau misalnya dia puasa, tidak makan, tidak minum, tidak ada impuls yang masuk, lama sembuhnya. Kalau dia makan, minum, sembuhnya insyaallah 3 hari. Kalau dia tidak makan, tidak minum, sembuhnya 3 bulan. Misalnya. Maka yang seperti ini mustahab disunnahkan dia untuk berbuka. Dan makruh hukumnya dia berpuasa ketika itu. Yang ketiga adalah sakit yang memang sampai kepada kategori kronis. Kapan tidak ada asupan masuk ke dalam tubuh, iya, langsung dibuatkan batu nisan. Iya. Nah, ini yang seperti ini diharamkan dia puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Jangan kalian jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat yang sama, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, bukan kesulitan. Dan dalam surah Al-Hajj di ayat yang ke-78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini kesulitan. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka tunaikan sesuai kemampuan kalian. Adapun orang yang sakit kronis, yang penyakitnya berat, tapi masih ada harapan untuk sembuh, maka diharamkan ketika itu dia berpuasa. Tapi semuanya itu dia mesti ganti pada hari di luar bulan Ramadan. Nah, adapun sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, iya, ini yang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Iya, bagi mereka yang sakit, iya, tidak ada harapan untuk sembuh. Dan yang memvonis itu bukan antum, ya. Saya ini sakit, kayaknya susah sembuh. Bukan, tanya ahlinya, dokter. Kalau dokter yang sudah vonis, kamu itu susah sekali sembuh. Iya, susah mentong sembuh. Iya. Naam. Iya, maka itu saudara syahid dari seorang dokter, maka yang seperti ini dia menunaikan fidyah. Sebanyak hari yang ditinggalkan dari bulan Ramadan. Dan ketentuan fidyah tersebut, iya, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Tolong perhatikan ayatnya. Ketika dia tidak mampu untuk berpuasa, dan ketidakmampuan berpuasa itu terkait dengan adanya perintah puasa, atau dengan kata lain, ketika masuk bulan Ramadan barulah ada ketika itu kewajiban berpuasa, sehingga jangan mengeluarkan fidyah sebelum Ramadan. Jangan juga mengeluarkan fidyah di awal Ramadan. Saya mau keluarkan memam ini, jangan. Iya. Nanti lewat baru keluarkan. Iya. Dan fidyah itu ta'amu miskin. Perhatikan, ta'amu miskin, makanan. Dan ta'am itu makanan, tidak boleh dikonversi. Ya, kan banyak itu suka mengkonversi, tidak mau pusing. Pakai apa biasa? Pakai duit biasa. Ya, konversi, pakai duit. Ini fidyah. Kira-kira
kamu pastikan dia kasih jadi to'am itu uangmu? Siapa tahu nak belikan petasan, nak kasih meledak dekat rumahmu? Ini fungsinya to'am, makanan. Kalau Anda bisa pastikan dikasih duit dia ini uang fidyah, dia betul-betul belikan semuanya makanan, silahkan. Tapi itu diawasi lagi. Siapa tahu nak belikan baju baru. Iya toh? Nih, mau Ramadan, mau Idul Fitri, yang mana lebih pokok? Makanan atau baju baru? Berapa? Bapak saya itu sakit. Iya, yang tidak bisa sembuh. Ini puasa 29 hari. Hitung 29. Ayo makan 29 orang ini. Iya. Kalau mereka ada yang banyak makannya, ya resiko. Iya, sampai dia kenyang. Dan jangan akal-akali, anak-anak mau dipanggil. Panggil yang betul-betul miskin, ya. Pastikan dia memang miskin. Apakah berada di garis kemiskinan atau di bawahnya? Panggil 29 orang. Ya. Panggil makan. Atau panggil makan di rumah kalau mau lebih hemat. Iya, yang jelas suruh memang makan sampai kenyang. Pokoknya kenyang memang kok. Iya. Kalau tidak mau pusing, bagaimana? Belikan beras. Iya. Belikan beras, sesuaikan. Ini cukup untuk 29 30 orang. Apakah cuma beras saja? Memang orang cuma makan nasi. Kasih dia lauk, kasih sayur, kasih buah, kasih sirup. Sudah banyak. Nah, yang jelas demikian, makanan jadi atau makanan tidak jadi. Jangan dikonversi kecuali kalau kita yakin dia betul-betul belikan makanan. Ayatnya to'amu miskin. Nih, itu. Dan ini berlaku juga baik bagi orang tua jompo yang sudah tidak mampu puasa, ya. Di sini belum ada kayaknya. Semuanya saya lihat masih muda-muda atau tua tapi masih berjiwa muda. Ya, enggak ada di sini yang tua jompo. Atau pendapat yang saya pilih, wanita hamil yang mengkhawatirkan kandungannya itu fidyah juga. Wanita ibu menyusui itu juga fidyah. Iya, itu yang saya kuatkan dari 3 pendapat dari para ulama. Itu juga membayar fidyah. Nah, kemudian safar. Orang yang melaksanakan safar itu juga tidak lepas dari 3 macam. Iya. Apakah safarnya itu mudah atau safarnya sulit atau sangat sulit? Iya. Ada yang safarnya mudah seperti Hamzah bin Amr bin As tadi. Iya, Hamzah bin Amr al-Aslami tadi. Iya, dia boleh milih puasa atau tidak. Iya. Dan ketika seorang musafir tidak boleh saling mencela. Iya. Ada yang puasa, ada yang tidak boleh. Anas bin Malik menceritakan, kunna nusafir ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, falam yu'ibi as-shaimul muftir walal muftir as-shaim. Kami melakukan perjalanan bersama Nabi. Yang puasa tidak mencela yang tidak puasa, yang tidak puasa juga tidak mencela orang yang tidak puasa. Iya, sebab memang pilihannya sepakat para ulama, sakit dan musafir itu boleh dia memilih. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya suatu perjalanan tersebut kadang sulit, tapi itu sulit relatif. Sulit bagi si A, si B tidak anggap itu sulit. Iya. Si A menganggap itu sulit, sedikit melakukan perjalanan langsung dehidrasi. Ya. Langsung KO, menggelepar-gelepar. Ini sulit bagi dia. Ada yang kuat, kokoh. Iya. Maka yang seperti ini, iya, boleh dia berpuasa. Iya, sebagaimana hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, iya, itu pernah melakukan perjalanan, iya, di bulan Ramadan bersama dengan Nabi di cuaca yang sangat panas. Yang puasa ketika itu cuma Nabi dengan Abdullah bin Rawahah. Menunjukkan ada yang puasa dan ada yang tidak berpuasa. Nah, tinggal dilihat safar tersebut apakah memang menyulitkan bagi kita atau tidak. Tapi kalau tidak menyulitkan, wa antasumu khairul lakum. Puasa itu jauh lebih baik. Sebab biasanya lebih mudah kita berpuasa di bulan Ramadan dibandingkan di bulan lain. Di sisi lain itu kita akan lepas dari tanggung jawab. Nah, saya kira ini jemaah sekalian yang sempat kita sampaikan. Mudah-mudahan pekan depan masih ada waktu. Iya. Nah, tidak ada pertanyaan ya? Sudah masuk waktu ya? Iya, saya kira cukup.
Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.